Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar kimia kembali pada semester genap atau semester kedua ya. Namun kita lanjutkan materi yang dulu di semester gasal, yaitu tentang ikatan kimia. Yang dulu sudah kita bahas yaitu ikatan ion yang nomor 1. Ini yang kedua yaitu ikatan kovalen. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan bacaan Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi semuanya. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, kita mulai ya. Ini adalah ikatan kimia yang kedua, yaitu ikatan kovalen, yaitu KD4 bagian 3. Ya, dibuka kembali tabel periodiknya. Baik, kita ulangi sedikit tentang ikatan ion. Ikatan ion itu apa pada semester gasal dulu? Yaitu ikatan antara atom yang melepas dan atom yang mengikat elektron. Bisa juga dikatakan ikatan antara atom yang kelebihan dan yang kekurangan elektron. Atau bisa juga antara kation dengan anion. Atau yaitu atom logam yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A berikatan dengan atom non-logam yaitu dari golongan 4A, 6A, dan 7A. Buka tabel periodiknya ya, kita cocokkan kembali. Perhatikan tabel periodik kalian. Nah, ini adalah batas logam dan non-logam. Nah, tentukan mana yang merupakan senyawa ion berdasarkan ketentuan tadi ya. Jadi, ikatan ion itu ikatan antara logam dan non-logam. Soal yang pertama adalah KBr, yang kedua adalah N2O3, yang berikutnya adalah HBr, kemudian AlF3, kemudian CCl4, CaO, MgBr2, CO2, CO, dan SiO2. Nah, untuk menentukan mana yang ikatan ion, mana yang kovalen, kalian harus tahu mana yang logam dan yang non-logam. Baik. Kita lanjutkan ya. Untuk KBr, nah ini adalah senyawa ion. Jadi senyawa yang dihasilkan dari ikatan ion. Kemudian mana lagi? Apakah yang kedua itu juga merupakan ikatan ion? N2O3? Bukan, karena N adalah non-logam. Yang berikutnya HBr juga bukan ya. Berikutnya AlF3. Bagaimana ini? Ya, ini adalah ikatan ion karena Al adalah golongan logam dari 3A. CCl4, kita lihat C, apakah C itu non logam, apakah C itu logam? Ternyata C adalah non logam, berarti bukan senyawa ion. CaO, apakah senyawa ion? Iya. Kalau MgBr2 bagaimana? Iya, senyawa ion. CO2 bukan senyawa ion. Nah, yang bukan senyawa ion adalah senyawa kovalen. Ya, ini adalah senyawa-senyawa kovalen, yaitu senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen. Nah, apa itu ikatan kovalen? Nah, kita bahas dulu tentang cara memberikan nama atau tata nama senyawa ion. Jadi yang tadi kita beri nama ya. Peraturannya adalah nama kation ditulis lengkap. Sedangkan nama anion diambil 3 atau 4 huruf dan diberi akhiran ida. Contoh KBr. K itu apa? K adalah kalium. Br adalah brom atau bromida. Nah, berarti namanya adalah kalium bromida. Jadi Br itu brom diberi akhiran ida. Ya. Contoh kedua, MgCl2. Mg itu apa? Ya, magnesium. Cl adalah klor. Jadi namanya magnesium klorida. Betul. Yang ketiga, Na2O. Na itu apa? Ya, natrium. O adalah oksigen, menjadi oksida. Jadi namanya adalah natrium oksida. Bagaimana? Paham ya? AlF3. Al adalah aluminium, F adalah fluor. Jadi namanya aluminium fluorida. Ya. Bagaimana? Baik, kita lanjutkan.
Nah, bagaimana dengan tata nama senyawa kovalen? Nah, tata nama senyawa kovalen, cara memberi nama senyawa kovalen adalah, perhatikan di sini, jumlah atom dihitung dan diberi awalan Yunani. Bagaimana awalan Yunani itu? Nah, perhatikan di sini, jadi 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, ini harus hafal ya. Kita terapkan dalam contohnya CO2. Jadi C itu karbon, O-nya itu oksigen. Oksigen tadi menjadi oksida. Tapi oksigennya di sini ada berapa? Ada 2. Jadi diberi awalan D. Jadi namanya adalah karbon dioksida. Ya. Yang berikutnya CO. Nah, kalau yang pertama jumlahnya 1, yang kedua jumlahnya 1, harus dihitung kedua-duanya ya. Jadi maaf, kalau jumlahnya 1, yang di depan dibiarkan, yang jumlahnya 1 di belakang harus dihitung. Jadi namanya adalah C itu karbon, O adalah oksigen, menjadi oksida. Jumlahnya berapa oksigennya? Jumlahnya 1. Jadi karbon monooksida. Bisa juga disingkat karbon monoksida. Paham ya? Contoh yang ketiga tadi adalah N2O3. N itu apa? Nitrogen. Ada berapa di situ? Ada 2 atom. Jadi namanya dinitrogen. Yang berikutnya oksigen. Ada berapa? Ada 3. 3 adalah, lihat sebelah kanan, tri. Jadi trioksida. Dilengkapnya adalah dinitrogen trioksida. Bagaimana yang ini? P2O5. P itu apa? Fosfor ya. Ada berapa di situ? Ada 2. Jadi di fosfor. 5 itu apa? Sebelah kanan pentaoksida. Ya, di fosfor pentaoksida atau bisa juga disingkat di fosfor pentoksida. Jadi begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan soalnya ya di buku tulis, di buku catatan, dikumpulkan pada saat luring. Nah, tulis nama-nama senyawa dengan rumus molekul di bawah ini. Ya. NaF. Yang B adalah CaO dan yang C adalah CCl4. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini ya. Jangan lupa dikerjakan. Soalnya cuma 1 soal ABC, berarti 3. Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.